kalau kita tipis kan, Allah cuma suruh sujud kamu di hadapan Adam. Iya. Gitu. Iblis menolak. Saya derajatnya lebih tinggi. Nah, iblis ini sombongnya luar biasa, sama Allah aja sombongnya luar biasa. Langsunglah dia diponis. Gitu. Nah, kita pun kan punya hati. Kalau kita berkiblat kepada Allah terus kita berkiblat lagi kepada selain Allah, nah kira-kira bagaimana? Itulah maksud saya mengajak Dan juga nyusahin juga itu, Be. nyusahin Karena juga. Kan nggak boleh dibawa kencing mau kan? kencing, Iya. taruh. Lain makanya kalau ketinggalan Lupa habis kita duitnya kan, semua. ya, hilang semua, Be. Begitu. Nyusahin Artinya memang. kita jangan sampai berlaku hal demikian. Kiai kita dulu waktu kita kecil kalau bawa Quran minimal di dada dan di atas kepala kita junjung. Loh, kok ini adanya di pantat? Kira-kira menurut nalar teman-teman, kawan-kawan, selayaknya tidak Allah, tulisan Allah dan Muhammad itu ada di bawah pantat kita. Sedangkan mereka Allah dan Rasulnya itu yang mengantar, bagaimana mengajarkan kepada kita itu untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Oke, jadi balik nih Beh ke awalan yang tadi nih Beh. Saya ada sedikit pertanyaan. Karena begini, iblis setelah menjadi makhluk terlaknat, Azazil telah jadi masuk pelana kan memiliki anak ya kan 70.000 anak, 70.000 anak. Ada nggak utusan iblis yang dari golongan manusia? Ada. Nah, itu tuh Beh yang harus di ini ya, harus kita ungkap juga. Kita juga mau tahu juga gitu. Apa nih gitu. Jangan ke saya mukanya. Lah iblis ke saya. Saya fokus banget Bang Adi. Apa itu Beh? Utusan dari manusia itu. Kayak kemarin ya kita kupas, kita baca lagi kitabnya, saya ulang lagi. Artinya dialog iblis dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya iblis ini ditemui oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril datang kepada iblis bahwa dia diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menemui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah waktu itu. Nah terus kemudian malaikat Jibril alaihissalam ini mengultimatum kepada iblis, seandainya engkau berbohong saja satu huruf, maka engkau akan Allah jadikan debu pada saat itu. Maka iblis ketakutan luar biasa. Akhirnya datanglah dia kepada Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Lalu iblis itu dari luar rumah yang di tempat sahabatnya Rasulullah itu, Rasulullah berkumpul, dia langsung negur ke dalam, wahai penghuni rumah yang ada di dalam rumah itu, izinkanlah aku masuk, niscaya engkau akan banyak mendapatkan keuntungan. Gitu. Lalu bertanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, tahukah engkau siapa yang ada di luar itu? Gitu. Lalu para sahabat itu mengatakan, hanya Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui. Lalu Rasulullah menjawab, itu adalah iblis. Lalu begitu mendengar nama iblis, Umar ibn Khattab bangun, menghunus pedangnya dan minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk menebas lehernya. Gitu. Tapi Rasulullah langsung, wahai Umar, duduklah engkau, bersabarlah engkau, bahwa kita semuanya tahu, engkau tahu bahwa iblis itu dijamin oleh Allah umurnya sampai akhir zaman. Maka duduklah Umar ibnu Khattab di situ dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu disuruh masuklah. Makanya tampangnya iblis saya agak lupa ya karena nggak baca ininya lagi. Jadi ada tanduknya, terus ininya kayak keledai dan jenggotnya ada 7 lembar doang gitu. Kan Untung jenggotnya banyak. Jenggot. Yang 7 jangan yang dicubur aja ya. Kakinya agak pincang gitu kan. Lalu masuk dan
berceritalah dia di situ sesuai dengan pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, apakah engkau nanti akan menipu? Jadi ada kalimat seperti itu. Lalu atas nama Allah tuh iblis tuh begitu. Atas nama Allah yang menciptakan aku dan yang menjamin hidupku sampai hari kiamat, aku tidak akan berdusta satu huruf pun. Artinya satu kata satu huruf. Karena apabila aku berdusta, maka aku akan dipermalukan oleh musuhku. Nah, itu kata iblis tuh. Aku akan dipermalukan oleh musuhku. Siapa musuh-musuhnya? Ya umat Islam. Itu. Jadi dia pun dapat ketakutan kalau seandainya dia bohong aja, langsung jadi debu. Dan kalau Allah sudah berfirman, maka tidak ada yang bisa istilahnya menyangka lagi. Gitu. Lalu salah satunya adalah yang Bang Ipau tadi tanyakan, siapakah pesuruh-pesuruh iblis? Pesuruh-pesuruh iblis ini adalah perdukunan. Kenapa perdukunan? Nah ini maaf nih saya sebut dukun deh, saya nggak sebut paranormal ya, karena sekarang zamannya paranormal, jadi sebut dukun aja, istilahnya ke masa lalu. Karena saya pun pernah lah dapat status paranormal juga pernah gitu, karena saya bantu orang juga dulu gitu. Tapi sekarang udah nggak berkecimpung lagi lah di situ, karena enak sih punya membantuin orang, duitnya banyak, mobil punya, rumah jadi bagus gitu kan, istilahnya. Tetapi itu kita tinggalin karena meskipun tidak meminta sesuatu dari mereka, tetapi tetap hasilnya banyak kok gitu. Nah itu jangan sampai kita yang punya ilmu ini, apalagi yang nggak punya, jangan sampai menjerumuskan orang lain kepada kemusyrikan. Artinya siapa yang menjadi antek-anteknya iblis, siapa yang menjadi kaki tangannya iblis, yang menyebarkan, karena iblis itu menyebarkan ketidakbaikan, menyebarkan kepada kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, siapa orang ini, manusia ini? Manusia ini yang bersekutu dengan setan, yang memberikan informasi kepada saudara-saudaranya, kepada tetangganya, kepada khalayak ramai tentang bagaimana kita diarahkan kiblat kita tidak kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalnya meminta kepada pohon, meminta kepada batu, masuk ke dalam goa, nanti selesai dari sana, atau ke kuburan gitu. Terus berdoa di sana, nanti kalau habis dari sana kamu pasti usahanya lancar. Lain sebagainya, rezeki, nggak punya jodoh, Ari betapa gitu kan di dalam goa, supaya bagaimana caranya Ari ini bisa dapetin cewek ini anak Cinangka sebenarnya begitu kan, anak Serua Cinangka gitu, supaya dapat bagaimana dia betapa. Hari 3 malam. Nah akhirnya diikutin. Nah sementara itu adalah tidak mengandung syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah mereka orang-orang yang menjadi kaki tangannya iblis. Terus kemudian menginikan kepada benda-benda mustika, benda-benda pusaka. Ya kalau mustikanya beneran sih, kalau pusakanya beneran sih. Kalau cuma bohong-bohongan doang kan, nipunya kan banyak. Beli di pasar Loa kebanyakan. Beli di mana, Bang Ipau? Rawa Bening. Rawa Bening banyak benar. Banyak ya? Ada itu. Ada lagi yang ditanya, Bang Ari kayaknya bengong aja nih, konsentrasinya lagi. Saya mau nanya, Beh. Ya. Apakah goib yang namanya jin itu, yang namanya Gundurwo itu bisa berhubungan badan atau intim dengan manusia? Oh iya. Ini satu pertanyaan yang ini juga. Itu saya jawab bisa. Bisa ya. Karena dimensi yang disebut Gundurwo ini termasuk dimensi yang paling dekat dengan manusia. Dia bisa menyerupai manusia. Itu, dan itu banyak terjadi, wallahu alam bisawab ya. Saya pernah ngalamin pada waktu itu pada saat sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Bengong nih. Dah, mau ikutan? Mau dengerin di sini? Ada suaranya. Mau dengerin di sini? Bangun. Kalau dekat-dekat saya jangan begitu. Bangun. Kalau mau denger nggak jadi masalah. Mungkin mau ikut Panas. dengerin, Ya panas kamu habis ya. dekat-dekat pakai. Kenapa kamu mau masuk? Hah?
mau ngasih informasi apa? Dadak. Hah? Dadak. Mau duduk aja di sini. Oh, ya udah. Ya, Mau kalau dengerin duduk ya. aja dengerin. Nggak usah ini. Kalau kamu tertarik dengan agama Allah, dengan agama Islam, kamu boleh bersyahadat. Mau dengerin? Ya. Siapa, Be? Panas. Panas. Oh, panas. Kalau kita lah sejuk bener ini. Iya. Jadi lagi asik cerita. Salah satu host Sinada bengong, nggak tahu nih siapa yang masuk. Sebentar ya. Minum dulu, nada sini. Ya. Jangan bengong, nggak boleh bengong nih. Nada nggak boleh bengong. Ngantuk. Sini, minum kopi. Oh, Air putih. Boleh air putih tolong dicolokin dulu. Siapa yang masuk, Be? Ya, biasa gondo. Pantesan ngomongnya ngeraco. Karena mungkin dia yang pernah jinahin ini manusia kali. Oh, wow, Mipong nih tadi yang nanya ya. Siapa tadi? Bang Jida. Oh, Bang Jida. Kalau saya bacakan nih komik-komik dia masih kecil. Betul, betul. Iya. Dan ya waktu saya kecil pun suka denger juga Iya. kayak gitu. Ada Jadi itu. dulu saya pernah di daerah Cidodol, itu saya punya teman itu, dan dia minta tolong ke saya karena saudaranya itu kakak iparnya itu sering diganggu sama itu, jadi menyerupai suaminya. Jadi suaminya itu kerjanya di pelayaran. Nah, suami kerja di pelayaran itu datang ke rumahnya. Nah, begitu datang ke rumahnya itu ya biasalah namanya hubungan suami istri. Nah, kita udah selesai nih, udah selesai, nggak taunya, terus tahu-tahu suaminya naik lagi, minta nambah yang kurang gitu. Tapi wallahu alam waktu itu dia cerita itu nggak dilayanin gitu, karena capek Pak gitu, capek nggak ini lagi katanya. Nanti kamu juga kan baru pulang katanya, besok aja lagi gitu. Nah terus katanya udah nggak ini, tapi besoknya begitu lagi. Jadi setiap habis hubungan sama suaminya, terus suaminya tidur, dia besoknya dia nanyain ke suaminya, ngapain sih Pak, kan bukannya capek pulang-pulang ini, minta nambah lagi. Nambah apaan, orang gua tidur di bawah. Nah terus kemudian istrinya mikir, loh terus yang semalam siapa gitu. Ininya. Ya akhirnya begitu saya temuin, ternyata di situ di dalam sumurnya, kamar mandi maksudnya, itu ada genderuwo di situ. Lalu si orang ini nggak bilang kalau dia berhubungan, tapi begitu saya tanya genderuwonya udah 3 kali katanya. Begitu. Emang banyak. Memang banyak. Jadi itu gitu, dan itu beliau itu cerita ke saya itu sambil nangis waktu itu. Akhirnya genderuwonya saya ambil, ya udah urusan sender di sekolah ini gunung ini Pangrango gitu. Jadi ada hal-hal yang begitu juga terjadi gitu. Itu pernah saya alamin pada saat saya tipnya masih itu Be. ini. Tip untuk supaya tidak diganggu seperti itu tuh Be. Ini tip buat rekor. Tip Pak, bukan tip buat inian Pak. Oh, tips. Artinya cara supaya hal-hal gitu tidak terjadi lagi kepada golongan manusia gitu. Belum baru tahu nih. Tipsnya gitu dong. Nakal ya. Maksud Bang Iko tips. Tipsnya ya. Oke, tipsnya itu ya sebenarnya itu tadi. Cuma kembali kepada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak diganggu, karena orang yang tidak diganggu adalah orang yang memiliki iman Islam yang kokoh. Artinya bertauhid kepada Allah itu dengan baik dan benar, tidak menebarkan keburukan-keburukan kepada orang lain, hanya menebarkan kebaikan. Lalu syariatullah itu diajarkan juga kepada orang-orang. Artinya karena tugas itu kan seperti saya bilang tadi, bukan hanya tugas para ulama, bukan tugas saja kepada kiai. Jadi orang mengajak kebaikan itu semua tugas seluruh umat Islam. Dan insya Allah kalau kita di sini khususnya nih ya di Kampung Ciater ini saling berkerukunan begitu, saling bahu membahu membangun bagaimana ada masjid diberdayakan dengan baik, dikelola dengan baik, karena dengan niatan semua ibadah itu niatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada hal yang lain, bukan kepada dunia ini, bukan kepada kepentingan kita secara pribadi, tapi artinya kita hidup ini untuk kepentingan banyak orang gitu.
Jadi kalau kita susah, jangan tanamkan jiwa susah itu di dalam diri kita. Selalu aja kita berjuang untuk bagaimana bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Sebenarnya orang-orang itulah yang sebenarnya yang ditakuti oleh iblis, yang ditakuti oleh setan. Dia selalu menebarkan kebaikan kepada orang lain. Jadi maaf, nggak ada jaminan orang yang sholatnya 5 waktu setiap hari, tahajudnya banyak, istikharah banyak, apa namanya, duhanya banyak dan lain sebagainya, lantas dia masuk surga? Enggak. Iya. Orang yang beribadah, yang bersedekah setiap hari, terus jaminan masuk surga? Enggak. Proses dulu ya, Be. Semuanya hanya satu yang kita cari sebenarnya, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, maka segala perbuatan kita akan Allah ridhoi. Nah, jadi yang dicari apa? Yang dicari sebenarnya dalam kehidupan kita ridho. Karena limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melampaui pahala sebesar apapun. Kalau Allah sudah ridho. Jadi kalau Allah ridho, kita bertamu ke orang lain, Allah ridho, ibadah. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain, bukan nilainya, tetapi ikhlasnya yang kita inikan, Allah ridho, rahmat. Gitu. Kita mengajak kebaikan kepada orang lain, Allah ridho. Dapat hidayah orang lain dari pertemanan kita, Allah ridho, rahmat lagi. Jadi artinya rahmat Allah lah yang membuat kita selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi jangan ikutin tipu muslihat jin gitu. Terus kemudian nada nih kan tadi bagaimana tubuhnya bisa dimasukin Ya, gitu. Nah sebenarnya bisa nggak ditutup? Bisa, dengan ilmu pernapasan, terus kemudian dengan berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya gaib itu tidak bisa menerobos. Terus selamanya bisa tertutup nggak? Enggak, kita bisa kok izinin siapa yang ini gitu. Tapi artinya itu bisa harus ngontrol, harus dipilih gitu. Dan iblis itu bisa jadi kiai, Nah, bisa itu, jadi Be. syekh, bisa jadi kayak pangeran, Betul. bisa jadi kayak putri, kayak raja-raja kerajaan putri dan lain sebagainya. Itu mereka mengelabuhi kita gitu. Nah, di dalam ini Be, kan Babe ini udah masuk lah ke dimensi mereka ya, dimensi alam astral nih Be. Ada nggak Be, karena makhluk goib ini kan golongan jin, siluman, dan itu kan ratusan tahun mungkin ya hidupnya. Mereka itu banyak nggak Be Waalaikumsalam warahmatullahi yang wabarakatuh, Bang Gayung. namanya membaca Al-Quran. Bahkan kan pernah saya dengar juga, katanya ada jin kafir aja mampu menghafal 30 juz Al-Quran. Nah, itu. Wah. Nah, ini kan Tuh. kalau seandainya memang ada, berarti kan ini ada tipu daya yang dahsyat bener nih dari bangsa-bangsa seperti itu. Itu gimana Be? Nah itulah yang luar biasanya ya, dari perjalanan saya pun, perjalanan spiritual saya dari mulai bujangan sampai sekarang hampir menginjak, sebentar lagi ini 51 tahun nih, sebentar lagi saya udah menginjak 51 tahun. Jadi ada perjalanan itu yang luar biasa, bertemu dengan goib-goib, dan mereka itu termasuk kalau boleh dibilang ahli kitab. Dan saya salah satu manusia yang pernah terjerumus dengan tipu muslihatnya jin tadi. Dia berupa syekh begitu, dari Arab, pakaiannya mantap. Kalau bicara sama saya itu tentang hadis dan Al-Quran, dan bahkan saya sendiri nggak nguasain gitu. Nah cuma karena saya tidak menguasai, akhirnya saya nggak ngerti juga tuh sebenarnya bener nggak ayat yang dia bacakan, atau hadis yang dia bacakan. Tapi kalau sebagian riwayat memang saya akui itu ada gitu, ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi akhirnya mereka dia itu menipu gitu, nipu saya sampai akhirnya saya sempat jatuh terjerumus ke hal itu. Tapi alhamdulillah buru-buru kita sadari, kita perbaiki, dan itu luar biasa. Bahkan pada saat kita membaca ayat suci Al-Quran, itu ada gaib yang tidak muslim tapi dia mengetahui ayat-ayat Allah gitu. Karena ini kan memang sebuah kitab bacaan yang memang dipenerangkan. Sedangkan apakah Al-Quran itu hanya dibaca oleh orang Islam? Enggak. Orang Nasrani bisa juga baca Al-Quran, bisa. Orang Yahudi bisa nggak baca Al-Quran? Bisa. Hampir semua orang yang mau mempelajari Al-Quran maka bisa membacanya. Tetapi satu permasalahannya,
bertauhid enggak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istilahnya perbedaannya adalah tauhid itu tadi. Makanya ada jin yang kita bacain ayat kursi, maka dia nyeleneh malah. Lah bacaan lu aja salah. Iya, betul itu banyak begitu. Kita bacain ayat kursi bukannya kabur, Iya. bukannya menyingkir dari tubuh, malah ketawa-ketawa. ngikutin dia lagi baca. Iya. Nah iya, ada apakah Al-Quran itu bisa menyingkirkan jin? Bisa. Tetapi tidak juga menjadi jaminan. Kenapa? Yang bacanya ini harus siapa dulu? Maksudnya begitu. Apa sih maksudnya? Kok siapa dulu? Nah, setiap kalimat yang kita pahami, yang kita baca dalam kitab Allah itu kita harus tahu artinya. Maka pada saat kita tahu artinya, kita akan tahu kemana arah tujuan kalimat tersebut, kemana arah tujuan ayat tersebut. Lalu terpahami enggak? Itu, dan jadi pengamalan kita enggak? Bukankah Al-Quran itu bukan hanya dibaca, tetapi diamalkan. Artinya orang yang mampu mengamalkan Al-Quran adalah orang yang bukan bisa baca Quran, tetapi orang yang bisa mengartikan Al-Quran. Karena kalau dia sudah tahu artinya, maka dia akan tahu kan arahnya kemana. Nah ini Al-Quran ini kemana tujuannya. Nah sehingga tujuan itu kita pahami. Nah pahaman itu adalah adanya di hati sampai berkembang di pikiran kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Tahu artinya enggak? Ya saya tahunya pokoknya itu aja ngucapin itu. Nah ini sama juga kita masih belum punya arah. Tapi begitu alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Itu segala puji dimaknai pujian yang bagaimana ya? Memuji Allah Maha Besar, Maha Menciptakan, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Perkasa, itulah pujian kita begitu. Jadi istilahnya kalimat yang kita baca harus kita pahami, artinya tahu. Setelah kita tahu artinya, kita pahami benar maknanya, lalu kita terapkan pengamalannya dalam kehidupan kita. Itu baru begitu dia baca bismillah juga setan mah keder udah. Gitu. Goib ditempelin udah kepanasan. Gitu. Jadi artinya maknai dulu ya, bisa memaknai dengan memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah itu meskipun ada orang ngajak syariat, yuk ke sana, kemana, ke kuburan, buat apa? Buat usaha kita jadi lancar. Enggak, kuburan itu tidak akan membuat usaha kita jadi lancar. Kuburan itu malah akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau teman-teman ngikutin, maka teman-teman tengah dijerumuskan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena menduakan Allah sudah. Jadi syirik itu ada syirik kecil, syirik sedang, syirik besar. Gitu. Tapi yang menyekutukan Allah sudah masuk ke dalam syirik besar. Syirik kecil bagaimana? Begini, kan lu gue yang nolong dulu. Tuh, itu udah seolah-olah kita udah seperti Tuhan, seperti Allah. Lu kalau gue nggak tolong dulu, lu mati. Itu kata-kata seperti itu tuh jangan keluar sebenarnya dari kita. Kenapa? Karena kita ini manusia, rezeki manusia itu perantaranya adalah manusia. Jadi ibadahnya manusia, perantaranya adalah manusia. Aktivitas manusia itu selalu berkaitan dengan manusia. Jadi bukan kita sebenarnya yang menyelamatkan jidat mau kecebur kali. Saya tolong pakai tambang, saya ulurin begitu tambang, terus dia tangkap, saya terima. Saya nggak boleh bilang kalau nggak ada gua lu mati. Dan itu sama juga saya lupa bahwa Allah berkehendak. Emang usia ente masih dipanjangin, bukan lantaran aneh ngulurin tali terus ente selamat dari situ. Tidak, itu semuanya adalah kehendak Allah. Dan saya nggak boleh bilang jidat kalau nggak saya tolong dulu mati dia. Nggak boleh tuh, kata-kata itu aja nggak boleh. Itu termasuk syirik kecil, masuk ke dalam syirik besar gitu. Terus kemudian jabatan, posisi, dia kalau bukan gue yang masukin, wah belangsak dia. Bakalan terjadi iya. Banyak itu ya. Nah, itu hal-hal begitu tuh harus kita pahamin bahwa sebenarnya itu adalah rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, seperti kita bekerja itu dengan ada teman yang menjadi penghubung, terus kemudian ada usahanya. Jadi ada apa? Subjek, predikat, objek. Nah, begitu harus ada itu kan, ada diri saya perantaranya, terus kemudian ininya. Nah, itu selalu harus begitu, dan kita semuanya dapat rezeki itu melalui lompatan-lompatan itu.
Kayak kita menjual kan harus ada barangnya, Iya. harus ada pembelinya. Nah, seperti itulah sebenarnya Allah sudah mengatur kehidupan kita di dunia ini. Jadi jangan lagi berkata kalau bukan gara-gara gua lu udah nggak ada. Nah, artinya nggak begitu ya, teman-teman semuanya. Ada lagi? Bang Ari ngantuk. Bang Ari ngantuk. Jangan-jangan kemasukan tadi kayak ada. Pemirsa, jadi intinya itu ya. Jadi karena Islam itu diturunkan oleh Allah melalui para rasulnya itu kan intinya itu bertauhid. Artinya beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan beribadah yang lain karena yang dibilang syirik itu adalah asyirkul azulmul azim. Artinya syirik itu adalah kezoliman yang sangat besar yang tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi buat pemirsa, beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita hanya bersyariat, silakan bersyariat, tetapi seperti yang tadi Babe bilang, bersyariat kepada orang-orang yang memang benar-benar satu ya kemungkinan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa embel-embel yang lain yang menjerumuskan kita ke arah kemusyrikan. Misalnya, wah lu mau ada ini ke sono aja dah, insya Allah tuh katanya kemarin si Ano habis dari sono berhasil tuh. Nah, ada nggak campur tangan makhluk goib? Ada, jelas begitu. Pada saat kita seperti Bang Ari tadi itu kan saya lupa ya, Bang Ari bilang ada paranormal yang membuka sesuatu dengan mahar. Karena saya pernah gitu, ada orang nelpon, Pak, assalamualaikum Pak, ya saya mau ke rumah Bapak. Iya silakan aja. Nah, terus kemudian ada maharnya nggak Pak? Saya bilang, mahar apaan? Gitu. Nah, artinya memang mungkin beliau ini kebiasaan dengan hal mahar ini. Nah, jangan jual ilmu Allah itu dengan harga yang murah. Artinya pada saat kita berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita menjadi bagian syariat dari orang datang kepada kita, itu semuanya karena Allah taala. Jadi jangan kita hargain. Orang datang ke kita, ntar dulu maharnya 500 dulu. Itu untuk masuk antrian. Kalau mau cepat ya 1 juta. Itu belum bayar tiket ya. Jadi artinya sama juga, duitnya banyak nggak tuh? Banyak duitnya, tapi jangan jual ilmu Allah dengan harga yang murah. Karena apa? Sholat 2 rakaat sebelum subuh itu sama juga memiliki harta benda sepenuh langit dan bumi. Jauh lebih kaya daripada orang sehari dapat 10 juta, dapat 100 juta. Begitu, apalagi dengan menjual ilmu Allah. Jadi hati-hati, artinya menolong orang itu kalau emang dikasih rezekinya ya itu ambil rezekinya. Kalau memang kita butuh, ambil. Tapi kalau kita udah kelebihan, suruh dia pergi ke anak yatim. Bapak, karena memang rezeki kita udah ada, jangan kita ambil lagi. Itu ada anak yatim di sana, tolong Bapak kasih ke sana. Ibu kasih ke sana. Jadi kita alihin supaya apa, ilmu kita jadi berkah dan ilmu kita bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Begitu. Jangan dimaharin. Kalau pakai mahar mah sama juga kan menghargai. Masa kalimat la ilaha illallah, saya tulis kalimat la ilaha illallah, ente harus bayar 1 juta. Ditaruhnya di pantat. Kan gitu. Nah, itu sama juga orang yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Itu 1 juta memang, 100 orang sehari kan 100 juta. Tapi 100 orang itu menghinakan Allah, menghinakan ayat-ayat Allah. Dan yang lebih terhina lagi adalah orang yang menulisnya. Jadi memang saya pernah baca ya, perumpamannya ada orang yang menulis kitab-kitab Allah dengan tangannya sendiri. Tangan-tangannya ahli kitab itu. Artinya itulah yang menulis tangan-tangan dengan pikirannya, dengan ininya, dengan imajinasinya, dengan mengharap keuntungan yang lebih daripada apa yang telah dia buat. Jadi seolah-olah ketakutan rezekinya Allah itu nggak akan turun gitu. Dan saya lebih meyakini kepada apa? Kepada Allah itu maha adil. Nah ya, orang udah kerja aja lebih dari ini, lebih dari 10 tahun ya kerja, tapi rezeki tetap ada kan? Tetap bersyukur, tetap ini. Jadi kalau saya mau cerita dulu tahun 2013 itu pada saat saya bangkrut tuh, karena saya udah nggak jadi paranormal lagi, gitu kan? Nggak jadi paranormal lagi 2013, ya kan? Pensiun, gitu. Jadi pensiunnya sih 2010 sebenarnya, gitu. Jadi duitnya masih bisa bertahan selama 3 tahun, gitu kan? Selama 3 tahun sampai 2013, sampai 2013 itu. Dan ternyata Allah
nggak nutup, nggak membuat anak saya jadi pada mati, enggak, Iya. gitu. Saya jadi mati, jadi sakit, jadi ini enggak, gitu. Tetapi ada aja sesuatu. Bahkan waktu pada masa itu saya itu luar biasa, karena saya kan punya anak-anak yatim. Saya minta ke bendahara saya, Cak, tolong keluarin dana untuk bayaran sekolah anak yatim. Berapa? Dihitung semuanya jumlahnya 3 juta sekian, Cak, 3.700.000. Oh iya Beh, nanti saya transfer. Saya ditransfer ke dia lewat rekening anak saya, ditransfer. Terus ambil nih duit 3.700.000, bayarin ke sekolahan. Anak saya sendiri belum bayaran. Gitu. Tapi nggak usah ngeluh, udah biarin aja. Insya Allah nanti Allah akan buka jalan, dan terbukti akhirnya anak saya lulus untuk daftar ulang. Tetapi alhamdulillah tetap ada, dan kita nggak boleh ngeluh. Itu rezeki itu Allah kucurkan dari mana saja, dari berbagai macam penjuru, insya Allah begitu. Ya, Ini kayaknya udah lebih dari 30 menit Oke, nih. intinya 1 jam. Nah, 1 jam lebih. tauhidan yang kuat kepada Allah, dan intinya bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan ya kepada kita. Insya Allah Allah tambah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Artinya kalau kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah kita diberikan kepada kita nih, insya Allah Allah tambahkan. Nikmat Allah itu yang ditambah sama Allah kan tidak hanya berupa dengan harta dan materi doang ya Beh ya. Iya. Tapi bisa dari silaturahim, bisa dari yang intinya apa? Rizki, keimanan bertambah, supaya apa ya, intinya berketauhidanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya meminta kepada Allah bukan kepada yang lain. Bertawasul, artinya tawasul, silakan bertawasul. Artinya tawasul itu kan jembatan. Jembatan itu dengan siapa? Dengan orang-orang soleh. Seperti Rasul, kita bertawasul kepada Nabi. Itu agar apa? Nanti mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Kalau mau diajak masuk juga nggak apa-apa. Oke, jadi seperti itu ya. Dan ingat, jangan kufur. Kalau kita mengingkari nikmat yang telah Allah berikan, ingat Allah azab itu artinya nanti itu azab itu sangat pedih. Artinya apa? Kalau orang-orang yang suka ngeluh, berputus asa, berarti kan tidak pernah mensyukuri kehidupannya. Nah itu sebenarnya intinya akan Allah persulit terus itu. Seandainya pun hartanya banyak, pasti akan merasa kekurangan terus. Ya kan? Karena kan kita banyak itu melihat manusia-manusia kayak kita lihat itu udah berlimpah tapi kurang berlimpah hartanya, Nggak ada cukupnya ya. nggak ada cukupnya. Karena apa? Ya nikmatnya itu, nikmat syukur kepada Allah tidak ada. Mungkin podcast kita Bang Ari pada malam ini kita cukupkan dulu ya. Oke. Tapi nanti kita sambung lagi dengan tema yang lain. Betul. Mungkin masih ada sesi berikutnya. Betul, karena udah malam juga, kita terbatas waktu ya. Udah pagi. Pagi ya, kita siap-siap juga mau sahur nanti. Sahur. Oke, terima kasih buat teman-teman Misteri on the Road yang masih setia di channel kita. Dan jangan lupa juga Babe di Ekspedisi Lorong Waktu, subscribe, like, and ya ada segala macam. Tapi jangan skip. Dan khusus gini Bang Ari ya, kita banyak terima kasih nih. Khususnya Bang Ardi, Bang Jidat, Pak Lurah, Suwardi, ya ada juga ya datang di sini. Dan teman-teman lah semua yang teman-teman wakilin. semua ini warga Rawakalong, khususnya Rawakalong Theater yang udah berkenan nih kehadiran kita. Terima di kasih sini. untuk support dan Bang tempatnya Ardi. semua. Kalau memang kita ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Karena kita semua di sini hanya untuk sharing, Ya, betul. ya, bukan mencari Supaya yang apa? Menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya Bang Ari. Betul. Supaya kita juga terhindar tuh dari tipu daya makhluk gaib yang tadi udah dijelasin panjang lebar sama Babe itu ya. Oke, kita pamit undur diri. Ada Babang Ipau, Ada Bang Jidat. dan Bang Ardi, saya Ari, Babe, Babe. Ekspedisi Lorong Waktu, ada Nada, dan teman-teman Misteri on the Road di belakang. Terima kasih juga buat yang sudah mensupport tempat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.